مرحبا أهلا النوادي. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib izin bertanya, bagaimanakah hukum pembelian yang tadi emas logam mulia? Nah, pada saat ini zaman sudah berubah. Saat ini pembelian emas tersebut dapat dilakukan secara online. Namun kondisinya ketika hari ini kita bayar atau transfer, kemudian emas baru dikirim dari lokasi misalkan di Jakarta, tibanya di Ternate misalkan hari Ahad atau hari Senin, Bib. Nah, itu gimana, Bib, tanggapannya, Bib? Nah, tadi saya katakan sebaiknya kalau memang ada di daerah setempat toko, ya beli di tempat tersebut. Ya, karena memang persyaratan membeli emas ini ada syarat namanya dibayar kontan dan terima saat itu juga. Kalau dilakukan secara kredit atau ada jangka waktu pengiriman, khawatir masuk kepada riba yadi. Ya, riba yadi, dia masuk kategori riba yadi. Tapi kalau memang darurat saya katakan seperti kondisi waktu itu toko-toko pada tutup semuanya. Kemudian yang ada hanya jasa penjualan emas hanya lewat online pada waktu itu, maka kembali ke kaidah awal itu. Ad-daruratu tubihul mahdhura. Nah, maka boleh dia membeli pada waktu itu. Nah, jadi memang kalau emas ada hukum khusus, ya. Bahkan berkata salah seorang masyayikh, guru, ya, ahadu minal masyayikh, itu mengatakan kalau kita beli emas di toko misalnya, harganya misalnya 1 juta atau 3 juta lah. Sekarang 1 gram berapa? 1.600.000 lah, ya. 1.600.000 kita bayar nih, tapi kurang 1.000, uangnya ada di mobil ketinggalan nih 1.000-nya. Itu jangan dulu ada akad. Kalau ada akad, sudah nanti akad ini saya beli, nanti saya ambil 1.000 yang kurang tuh, itu masih dianggap terlarang. Ya, karena apa? Emas ini kan harganya cepat berubah, iya kan? Sehingga akad ini menjadi al-aqdul fasid, akad yang rusak. Nah, ini kajiannya kajian fikih muamalah khusus, ya, harus pakar-pakar di bidang fikih itu. Nah, jadi dan harga emas kan sama kan? Kalau di Indonesia sama tidak? Sama. Dunia sama. Ya, ngapain jauh-jauh? Oh, di sini juga harganya sama, begitu. Nah, tapi kalau darurat maka dibolehkan, gitu. Ini pendapat yang saya pahami, ya, gitu. Nanti mungkin pertemuan berikut saya coba cari referensi lagi apakah di zaman sekarang dibolehkan juga pembelian semacam itu secara online, beli emas, ya. Itu nanti pertemuan berikut saya coba untuk mencari referensi lainnya, karena ini masalah baru. Antum cari kitab Imam Syafi'i Al-Gak ketemu. Antum cari di dalam kitab Minhajut Talibin lil Imam Nawawi tidak ketemu kasus masalah yang persis semacam ini, karena hal ini terjadi di zaman kita, bukan di zaman mereka. Tapi hebatnya para fuqaha, ini sekali lagi, ya, saya tekankan, ada isyarat-isyarat di situ. Isyarat-isyarat pembahasan mereka tentang masalah yang akan terjadi di masa depan itu ada, bahkan jadi satu ilmu, ya. Jadi satu ilmu. Coba bisa dicek tuh ilmu apa tuh yang membahas, ilmu fikih yang membahas masalah masa depan. Ada jadi satu ilmu, saya lupa nama ilmu itu. Ya, fikih apa, inkirat atau infirat itu. Nah, itu kasus-kasus yang belum pernah terjadi di masa mereka, tapi mereka sudah menjelaskan isyarat-isyarat kasus-kasus tersebut beserta hukumnya yang nanti terjadi di masa depan. Nah, itu hebatnya para fuqaha dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya contoh apa itu? Kopi luwak dulu, ya. Luwak apa? Luwak. Kopi luwak. Itu kan dari hewan, sejenis hewan makan biji kopi, kemudian dari
kotoran ya, mereka bersihkan kemudian dijadikan kopi. Di masa lampau belum ada yang mengetahui kopi jenis ini. Tapi kalau antum merujuk ke kitab-kitab para ulama terdahulu, dan saya sendiri membacanya, misalnya di kitab Al-Manhajul Qawim, ya, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di situ sudah ada isyarat-isyarat yang menyatakan kalau ada biji ditelan kemudian keluar lewat kotoran, ya, biji tersebut ternyata masih utuh, dicuci masih utuh, belum ada yang hancur ya, maka hukumnya mutanajis. Hukumnya itu adalah hanya benda yang terkena najis, sehingga dengan dicuci dibersihkan dia bisa menjadi suci. Atau metode kedua, ini hewan dia makan biji tersebut, biji kopi, kemudian biji kopi itu keluar lewat kotorannya, kita cuci lagi ya, mau hancur ke mau tidak hancur, yang penting masih ada bentuknya, dan kita tanam setelah itu dan tumbuh jadi pohon, berarti dia itu hukumnya apa? Hukumnya mutanajis. Dibersihkan halal setelah itu, najisnya hilang. Dengan syarat bisa tumbuh jadi pohon. Kalau tidak bisa tumbuh, maka hukumnya najis. Begitu juga yang tadi saya katakan, kalau yang pendapat pertama, jadi pendapat kedua ya, pendapat pertama, kalau keluar biji itu sudah hancur, sudah retak-retak, maka hukumnya najis, bukan mutanajis. Tapi kalau masih utuh berupa biji, hanya ada kotoran yang menempel itu, maka hukumnya mutanajis. Sisa dibersihkan, hilang najisnya, rasanya, baunya, warnanya hilang, halal. Nah ini pembahasan sudah ratusan tahun yang lalu, sebelum adanya kasus kopi luwak. Tapi isyarat-isyarat ini sudah diterangkan. Itu nama fikih apa? Futuristik kalau bahasa ilmiahnya. Bahasa Arabnya, nah itu kan ada tuh. Itu ilmu tersendiri tuh. Hebat ya para fuqaha. Nah, fikih futuristik. Kalau bahasa Arabnya apa? Ada bahasa fikih infirad kalau nggak salah. Infirad apa inqirat itu. Nanti dicari lagi deh. Pokoknya adalah ilmu tentang kasus-kasus masa depan, masalah hukum yang sudah diisyaratkan oleh fuqaha terdahulu beserta hukum-hukumnya. Terima kasih. Melanjutkan tadi pembelian emas tadi, ada dari instansi yang mempromosikan produk kemudian menawarkan emas. Nah, si pembeli ini mampu membeli emas dengan kontan, tapi si penjual maunya harus kredit 6 bulan. Itu bagaimana hukumnya? Ya tadi kaedahnya kalau emas jangan dicicil. Yang kalau akad itu terjadi, ya namanya akad yang fasid. Yang jual ini juga kena hukum. Hukumnya itu tidak boleh, gitu. Jadi kaedah yang jual beli emas itu memang harus kontan. Makanya hukum ribanya tersendiri, dia bukan riba fadil tapi riba yadi namanya. Ya, yadi itu artinya apa? Riba bayar kontan. Nanti kalau tidak bayar kontan riba. Bayar kontan tidak riba, begitu. Ya. Nah, tapi nanti pertemuan berikut saya coba cari referensi kekinian, karena ini kan hukum yang saya baca, saya jujur saja itu kitab-kitab klasik, ya. Tapi yang kekinian belum saya baca, walaupun kitabnya sudah ada. Ya kitab tadi itu Al-Buyu', ya, karangan Syekh Taqiyuddin Utsmani, salah satu ulama ahli di bidang fikih, terutama fikih muamalah dan fikih kontemporer, fikih kekinian. Nah,